Setiap hari ia datang ke pasar dengan karung kumal penuh ejekan. Padahal di dalamnya tersimpan rahasia kehilangan terbesar dalam hidupnya. Bisakah seorang ibu menemukan kembali anak yang telah lama hilang? Tonton sampai akhir dan temukan jawabannya. Udara pagi masih menyisakan dingin sisa hujan semalam. Ketika langkah-langkah kecil itu kembali terdengar di ujung jalan masuk pasar. Bunyi gesekan karung goni yang diseret perlahan menyatu dengan riuh suara pedagang, ibu-ibu menawar harga, dan celoteh anak-anak yang berlarian. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Tidak ada yang menyapa. Bahkan sebagian memilih mengalihkan pandangan. Seolah sosok itu, nenek renta dengan pakaian lusuh dan wajah keriput, adalah bagian dari debu yang beterbangan. Ada tapi tak dianggap. Namanya Bu Mirah. Setidaknya, itu yang tersisa dari panggilan masa lalunya. Tak seorang pun tahu nama lengkapnya, apalagi asal-usulnya. Ia datang ke pasar setiap hari dengan membawa karung besar berwarna coklat yang sudah tampak kumal dan hampir robek di beberapa sisi. Karung itu selalu dipeluk erat, seolah di dalamnya tersimpan separuh nyawanya. Tak ada yang tahu isinya apa, dan tak ada yang cukup peduli untuk bertanya. Bu Mirah tidak banyak bicara. Ia berjalan pelan dari satu sudut ke sudut lain pasar, mengumpulkan botol plastik, kaleng bekas, kardus, dan apapun yang bisa dijual ke tukang loak di pinggir kota. Wajahnya yang penuh keriput jarang menunjukkan ekspresi selain kelelahan. Tapi, di balik matanya yang keruh, ada sesuatu yang belum mati. Cahaya kecil yang masih berkilau meski hampir padam. Tuh nenek si karung datang lagi. Bisik seorang pedagang sayur sambil menahan tawa. Cukup keras untuk didengar orang lain. Ngapain? Si tiap hari bawa karung segede gitu? Emangnya dia pikir dia siapa? Sahut yang lain. Tawa kecil mengiringi komentar itu. Tapi Bu Mirah hanya menunduk dan terus melangkah. Seperti sudah kebal terhadap ejekan. Seperti sudah terlalu sering dihina sampai rasanya pun hilang. Langkahnya tetap pelan, beriringan dengan dengus napas yang berat. Kadang ia berhenti, duduk di trotoar, dan menyeka keringat dengan ujung kerudungnya yang pudar warnanya. Pasar itu, meski ramai, tak pernah benar-benar hidup baginya. Semua sibuk dengan urusannya, masing-masing tak ada tempat bagi orang yang tak membawa manfaat. Ia tahu itu, tapi tetap saja datang, setiap hari, seolah ada janji yang harus ditepati, ada harapan yang belum mati. Di salah satu sudut pasar, seorang pemuda sedang membantu ibunya menata barang dagangan. Namanya Ardi. Usianya belum sampai 30 tahun, wajahnya bersih, dan tutur katanya selalu lembut. Ia baru pulang dari kota sebulan lalu setelah bertahun-tahun merantau. Tidak banyak yang ia bawa pulang, hanya pengalaman dan luka yang belum sempat sembuh. Suatu pagi, saat ia sedang mengangkat peti berisi mangga, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata Bu Mirah yang sedang duduk tidak jauh darinya. Ada sesuatu yang membuatnya terpaku sesaat, entah rasa iba atau hanya perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Matanya mengikuti gerak Bu Mirah yang kembali berdiri, lalu melangkah pelan menyusuri pasar, menarik karungnya yang semakin berat. "Ibu, nenek itu siapa?" tanya Ardi tanpa sadar. Siapa lagi kalau bukan Bu Mirah? Nggak jelas asalnya, cuman muter-muter bawa karung. Katanya buat nyari rongsokan, jawab ibunya sambil melipat kantong plastik. Ardi mengangguk kecil. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak biasa. Ia tidak tahu kenapa nenek itu menarik perhatiannya. Mungkin karena tatapan matanya. Mungkin karena cara ia memeluk karung itu, erat, penuh perasaan. Seolah di dalamnya ada sesuatu yang lebih dari sekadar sampah. Hari-hari berlalu, dan Ardi mulai memperhatikan Bu Mirah. Ia tidak berniat mencampuri urusannya, tapi rasa ingin tahunya tumbuh. Kadang-kadang, saat selesai membantu ibunya, ia diam-diam mengikuti Bu Mirah dari kejauhan. Ia melihat bagaimana sang nenek mengais-ngais tempat sampah, lalu menata dengan rapi hasil temuan di karungnya. Tidak asal lempar, tidak asal taruh. Semua dilakukan dengan hati-hati, seakan setiap benda punya arti. Sampai suatu hari, pasar kembali gaduh oleh suara cemoohan. "Woi, nenek tua,
Udah nggak capek apa? Mending tidur aja di rumah. Jangan bawa-bawa karung kumuh itu ke sini. Seorang pemuda anak pedagang sembako melontarkan kalimat itu dengan suara keras. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Bu Mira menghentikan langkahnya, menoleh sebentar, lalu menunduk lagi. Tapi kali ini langkahnya terhenti. Tangannya gemetar dan napasnya terengah. Ardi yang mendengar dari jauh segera berlari mendekat. "Hei, jangan gitu, nenek nggak ganggu kalian." Serunya dengan nada tinggi. Beberapa orang menoleh. Suasana pasar sedikit tegang. Pemuda tadi hanya mengangkat bahu dan menjauh dengan tawa yang dipaksakan. Bu Mirah duduk perlahan di trotoar, tangannya masih memeluk karungnya seperti biasa. Ardi mendekat, jongkok di sebelahnya. "Nenek nggak apa-apa?" Butuh beberapa saat sebelum Bu Mirah menjawab. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Karung ini nggak boleh lepas." Ardi mengangguk, meski tidak mengerti maksudnya. Tapi ia tahu satu hal, sang nenek sedang menanggung sesuatu yang berat, lebih berat dari isi karung itu sendiri. Setelah hari itu, Bu Mirah mulai sering terlihat lebih lemah. Ia tidak lagi kuat berjalan sejauh biasanya, tapi karung itu tetap bersamanya, selalu dipeluk, seolah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Tak ada satupun orang pasar yang tahu bahwa di dalam karung itu bukan hanya rongsokan yang tersimpan, tapi potongan-potongan masa lalu dan rahasia yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Pagi itu langit lebih muram dari biasanya. Awan gelap bergulung di ufuk timur, seolah ikut menyerap segala warna yang tersisa dari kehidupan di pasar itu. Pedagang mulai membuka lapak dengan wajah setengah terkantuk, sebagian masih mengenakan jaket tipis karena angin pagi yang dingin menyusup hingga ke tulang. Bu Mirah kembali datang. Kali ini langkahnya jauh lebih lambat. Punggungnya terlihat semakin bungkuk, dan tangannya gemetar saat menarik karung yang tampak lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Tapi ia tetap datang, menembus udara dingin dan tatapan sinis, seperti ada suara yang memanggilnya untuk kembali, hari demi hari. Ardi, yang telah memperhatikannya selama beberapa minggu, merasa hatinya tak bisa lagi menahan diam. Ia tidak tahu mengapa nenek itu menyita perhatiannya, tapi setiap kali melihat sosok renta itu berjalan sendirian, sesuatu di dalam dirinya terasa tergerak. Seperti suara yang pernah ia dengar di masa kecil. Lembut, hangat, tapi juga penuh kesedihan. "Nek, sini duduk dulu," ucap Ardi saat Bu Mirah berhenti di dekat lapak ibunya. Awalnya Bu Mirah tidak menoleh, ia hanya berdiri terpaku, seperti sedang menimbang, apakah suara itu nyata, atau hanya pantulan dari ingatannya sendiri. Tapi kemudian, ia berbalik perlahan, matanya yang keruh menatap Ardi. "Boleh?" tanyanya ragu. "Boleh tentu. Duduk aja di sini. Istirahat sebentar ya," jawab Ardi sambil menarik sebuah bangku kayu kecil. Bu Mirah duduk dengan perlahan. Karungnya tetap ia letakkan di pangkuannya, dipeluk seperti biasa. Ardi duduk di sebelahnya, menyodorkan segelas air hangat. "Nenek setiap hari ke sini. Capek, ya?" Bu Mirah tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi karungnya sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau aku nggak kesini, aku takut dia nggak nemu aku." "Dia? Siapa, Nek?" Bu Mirah terdiam, lalu tersenyum kecil, meski senyum itu terasa penuh luka. "Seseorang yang sudah lama hilang," katanya pelan. Ardi tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan menatap langit yang mulai membuka celah biru di antara awan mendung. Suasana di sekitar mereka seketika menjadi lebih tenang. Bahkan hiruk-pikuk pasar terasa menjauh dari ruang kecil, tempat mereka duduk berdampingan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari arah utara pasar, terdengar suara gaduh. Sekelompok pemuda kembali membuat onar. Mereka tertawa keras, mengganggu beberapa pedagang, dan, seperti biasa, mata mereka mencari sosok yang bisa mereka jadikan bahan olok-olok. Dan hari itu, sasarannya tetap sama. Bu Mirah. "Lihat tuh, karung jalan lagi. Jangan-jangan isinya emas ya, Nek?" Hahaha. Tawa mereka memekakan telinga.
Salah satu dari mereka bahkan mendekat dan menendang bagian bawah karung Bu Mira. Ardi berdiri dengan cepat. "Cukup, udah keterlaluan kalian," bentaknya. Pemuda yang menendang karung itu hanya mendengus. "Lah, lu kenapa, Di? Belain pengemis sekarang?" "Ini bukan soal pengemis atau bukan. Lu nggak punya hati." Suasana pasar mendadak sunyi. Para pedagang, dan pengunjung mulai berkumpul. Sebagian penasaran, sebagian takut keributan terjadi. Tapi tak ada yang bergerak mendekat. Bu Mira hanya menunduk. Tangannya meremas erat karungnya, seolah sedang menahan sesuatu agar tak tumpah. Bukan isi karung, tapi isi hatinya. Mendadak, tubuhnya goyah. Ia terbatuk keras, kemudian terhuyung. Ardi segera menangkapnya sebelum ia jatuh ke tanah. Karungnya nyaris terlepas, tapi dengan sisa tenaga, Bu Mirah menariknya kembali ke pelukannya. Nenek kenapa?" Bu Mirah tidak menjawab. Matanya terpejam dan napasnya terdengar berat. Ardi panik. Ia segera membawa Bu Mirah ke lapak ibunya, lalu mencari kotak P3K seadanya. Ibunya datang tergopoh. "Aduh, Di, nenek itu kenapa?" "Gak tahu, kayaknya dia sakit." "Ibunya punya selimut atau apa?" "Neneknya kedinginan." Beberapa tetangga pasar akhirnya ikut membantu. Tapi tetap saja, sebagian hanya menonton dari jauh, tidak benar-benar peduli. Dalam pelukan Ardi, Bu Mirah akhirnya membuka, matanya perlahan. "Terima kasih," gumamnya. "Jangan banyak bicara dulu, Nek. Nenek harus istirahat." Bu Mirah tersenyum, tapi kali ini senyumnya berbeda. Ada sesuatu yang terlepas dari senyumnya, seperti beban yang ia pendam selama bertahun-tahun, akhirnya menemukan celah untuk keluar. "Sebenarnya, aku kesini bukan cari rongsokan," katanya lirih. Ardi menatapnya, bingung. "Terus, aku cari anakku." Seketika, dunia seolah berhenti bergerak. Ardi menelan ludahnya perlahan, matanya tak berkedip. "Nenek cari anak?" "Iya. Dia hilang waktu masih kecil. Aku kehilangan dia. Dan sejak saat itu, aku datang ke pasar ini. Terus dan terus. Takut kalau suatu hari dia lewat tapi aku nggak di sini." Ardi terpaku. Ada sesuatu dalam suara Bu Mirah yang menusuk langsung ke dadanya. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Seperti ada memori yang hampir muncul, tapi tertahan kabut tebal. "Aku nggak punya apa-apa lagi. Cuman karung ini. Isinya kenangan." Lanjut. Bu Mirah sebelum kembali terbatuk keras. Ardi memegang tangannya, dingin, lemah, tapi hangat di satu sisi yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi membiarkan nenek ini sendirian. Dan hari itu, di tengah pasar yang biasa dipenuhi tawar-menawar, satu suara yang telah lama terlupakan, akhirnya mulai terdengar kembali. Suara lembut seorang ibu, yang belum berhenti berharap, hari itu langit bersih. Awan putih melayang malas di atas pasar yang sudah mulai sibuk sejak subuh. Tapi ada yang berbeda pagi ini. Keramaian terasa sunyi. Seolah para pedagang dan pembeli saling berbisik dalam diam, menunggu sesuatu yang tak mereka pahami sepenuhnya. Semua mata, tanpa sadar, sesekali melirik ke satu sudut, tempat di mana sebuah tikar lusuh terbentang, dan di atasnya, Bu Mirah terbaring lemah. Sudah 3 hari berlalu sejak insiden itu. Ardi tidak lagi hanya memperhatikan dari jauh. Ia kini benar-benar hadir dalam kehidupan Bu Mirah. Setiap pagi, ia membawa bubur hangat, menyelimuti tubuh kurus itu dengan jaket lamanya, dan menjaga karung yang tak pernah dilepaskan dari pelukan. "Nek, makannya pelan-pelan," ucap Ardi pagi itu sambil menyendokkan bubur ke mulut sang nenek. Bu Mirah hanya mengangguk lemah. Tangannya tetap memeluk karung, meski sudah tak sekuat sebelumnya. Ardi memperhatikan karung itu. Rasa penasaran yang selama ini ia pendam mulai tumbuh menjadi gejolak yang tak bisa ditahan. Ada sesuatu di dalam karung itu. Bukan sekadar botol plastik atau kaleng bekas. Ia tahu itu.
ia bisa merasakannya. Dan pada sore harinya, rahasia itu mulai terbuka. Saat Ardi kembali dari mengambil air minum, ia melihat karung Bu Mirah terbuka sedikit. Nenek itu tertidur, napasnya teratur, meski masih tampak lemah. Angin sore meniup pelan, membuat lembaran kertas di ujung karung bergerak seperti tangan kecil yang melambai. Ardi ragu, tapi rasa penasarannya mengalahkan keraguannya. Perlahan, ia mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh tepi karung. Ia menariknya sedikit. Tercium aroma kertas tua, bau lembab, dan wangi samar yang entah kenapa terasa familiar, seperti bau lemari kayu tua di rumahnya saat kecil. Dan di dalamnya, ia menemukan dunia yang tak pernah ia duga. Ada tumpukan surat, usang, kuning, beberapa hampir robek dimakan waktu. Foto-foto hitam putih, sebagian buram, sebagian masih utuh. Sebuah boneka, kayu kecil, mata satu hilang, tapi masih memiliki pita biru di lehernya. Dan di antara semua itu, ada satu foto yang membuat tangan Ardi bergetar. Ia memandangnya lama, nafasnya tercekat. Wajah di foto itu adalah dirinya. Seorang anak laki-laki, sekitar 5 tahun, berdiri di depan rumah kayu. Di sebelahnya, seorang perempuan muda tersenyum sambil merangkulnya. Wajahnya masih jelas, mata yang sama dengan mata Bu Mirah. Senyum yang sama, tapi rambutnya masih hitam pekat dan kulitnya lebih cerah. Namun Ardi tak ragu, itu adalah wajah Bu Mirah saat masih muda. Tangannya semakin gemetar. Ia menarik satu surat dan mulai membaca. Tulisan tangan di atas kertas kusam itu masih bisa terbaca, meski sebagian hurufnya mulai memudar. Untuk anakku, Ardi. Kalimat pertama itu seperti petir menyambar dadanya. Dunia seketika berputar. Ia membaca pelan, baris demi baris, huruf demi huruf yang ditulis dengan tinta air mata. Maafkan ibu yang tak bisa mencarimu lebih cepat. Maafkan ibu yang kehilanganmu karena kelalaian dan kemiskinan. Setiap malam ibu berdoa agar kau sehat, agar kau bahagia, meski tak lagi bersama ibu. Ibu tahu kau ada di luar sana, besar dan tumbuh, mungkin tanpa ingat siapa aku. Tapi ibu selalu menunggumu di tempat kita biasa membeli es krim, di pasar ini. Setiap hari ibu datang, berharap hari itu adalah hari kau kembali. Air mata Ardi jatuh membasahi surat itu. Tubuhnya lemas. Ia duduk di tanah, menggenggam surat dan foto itu seperti hendak memeluk masa lalu yang baru saja muncul dari kegelapan. "Nek," bisiknya pelan. Bu Mirah terbangun perlahan. Matanya membuka, dan saat melihat Ardi dengan foto itu di tangannya, ia terlihat panik. Ia mencoba meraih karungnya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Jangan lihat. Itu milik ibu," ucapnya dengan suara lirih. Ardi mendekat, memeluk surat dan foto itu ke dadanya. "Nenek, ini aku? Di foto ini?" Bu Mirah menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai tumpah. "Namamu, Ardi," katanya nyaris tak terdengar. "Kau, anakku." Waktu berhenti. Tak ada suara pasar, tak ada pedagang, tak ada keramaian. Hanya dua manusia yang terdiam di tengah kesunyian paling menggetarkan yang pernah mereka alami. Mata mereka saling bertemu, dan di sana tak ada lagi keraguan. Ardi merasakan hatinya dipenuhi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya kejutan, bukan hanya kesedihan, tapi juga amarah, kebingungan dan kerinduan yang selama ini tak pernah ia sadari ada. "Kenapa? Kenapa bisa seperti ini?" tanyanya, nyaris marah. Bu Mirah terisak. "Kau diambil saat kecil oleh orang yang ingin membantuku. Tapi mereka tak pernah kembali. Aku mencarimu kemana-mana sampai aku kehilangan semuanya. Rumah, uang, harapan. Tapi tidak hatiku. Aku tahu suatu hari kita akan bertemu lagi." Di sini, Ardi berdiri. Kepalanya menunduk. Tangannya mengepal. Semua kenangan masa kecilnya yang samar mulai bersuara. Bayangan
Perempuan yang menyanyi sebelum tidur, rasa hangat tangan yang mengusap kepalanya, suara doa setiap malam. Semua itu adalah suara ibu. Ia terisak. Bahunya bergetar. Lalu, pelan-pelan, ia duduk kembali di sebelah Bu Mirah dan memeluknya. Karung itu berada di antara mereka, menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang yang akhirnya menemukan ujung. Nek, Ibu, maaf. Aku nggak ingat apa-apa. Bu Mirah memeluknya balik, meski lemah. Kamu pulang, itu sudah cukup. Dan di senja hari itu, isi karung itu bukan lagi misteri, bukan lagi rahasia, tapi bukti bahwa cinta seorang ibu tak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali dikenali. Malam turun perlahan di atas pasar yang mulai lengang. Lampu-lampu kuning dari kios yang masih buka memantulkan bayangan panjang di lantai yang basah sisa hujan sore tadi. Bau tanah bercampur aroma rempah dari warung-warung yang belum menutup tirainya. Tapi di sudut kecil dekat tiang lampu, dua sosok masih duduk bersisian, Ardi dan Bu Mirah. Ibu dan anak yang baru mengenali satu sama lain setelah puluhan tahun terpisah oleh takdir yang kejam. Tangan Ardi masih menggenggam erat boneka kayu yang ia temukan dari dalam karung. Meski matanya memerah dan napasnya berat, ia tetap diam. Sejak sore, ia belum banyak bicara. Hanya mendengar. Hanya menyerap setiap cerita dari mulut ibu yang bahkan tak sempat ia kenali sejak lahir. Saat kamu lahir, aku masih sangat muda, Di. Ayahmu pergi sebelum sempat menggendongmu. Kehidupan kami berat. Makan pun kadang dari sisa pasar. Bu Mirah menunduk, suaranya lirih. Tapi aku tetap bertahan, karena kamu. Ardi menatap tanah, kepalanya penuh. Penuh tanya. Penuh luka yang baru terbuka. Penuh rasa sesak, karena ia merasa jahat. Lalu, aku kenapa bisa hilang? Tanyanya akhirnya. Pelan. Bu Mirah menelan ludah, menahan air mata yang mulai membasahi pipinya lagi. Kamu sakit waktu itu. Demam tinggi. Aku panik. Seorang wanita di pasar bilang dia bisa bantu, bawa kamu ke klinik. Aku percaya, karena aku tak tahu harus bagaimana. Tapi setelah dia pergi, kamu tak pernah kembali. Tangis Bu Mirah pecah di tengah dinginnya malam. Aku bodoh. Bodoh karena menyerahkanmu tanpa berpikir panjang. Aku habis-habisan mencarimu. Ke kantor polisi, ke panti asuhan, ke rumah sakit. Aku habiskan semua uangku. Tapi semua nihil. Sampai akhirnya aku kehilangan segalanya, kecuali ingatan tentang kamu. Ardi menggeleng. Matanya menatap ibunya penuh luka. Aku dibesarkan di panti asuhan, Bu. Mereka bilang, aku ditemukan di depan pintu, dibungkus selimut. Gak ada nama, gak ada apa-apa. Cuma boneka ini. Ia menunjukkan boneka kayu di tangannya. Selama ini aku kira orang tuaku membuangku. Gak mau sama aku. Bu Mirah meraih tangan Ardi, mencengkeramnya pelan namun kuat. Aku gak pernah buang kamu, Nak. Aku kehilanganmu. Dan kehilangan itu menyiksaku seumur hidup. Aku hidup seperti bayangan, datang ke pasar ini setiap hari, berharap hari itu adalah hari kamu kembali. Ardi menunduk. Air matanya jatuh tak tertahan. Kenapa takdir kita sekejam ini, Bu? Tanyanya lirih. Bu Mirah hanya menggeleng, memeluk anaknya. Mereka tenggelam dalam diam yang berat. Hanya ada isak dan pelukan yang akhirnya kembali terjalin setelah sekian lama. Namun malam itu belum usai. Kerumunan kecil mulai terbentuk tak jauh dari mereka. Orang-orang pasar yang pernah mengejek, tertawa, atau hanya diam menyaksikan, kini berdiri terpaku. Wajah-wajah yang biasanya keras, kini perlahan melunak. Seorang ibu pedagang sayur berbisik, "Itu anaknya ya, yang hilang dulu, pedagang." Lainnya menunduk malu. Ternyata, karung itu bukan rongsokan biasa. Ardi berdiri, tatapannya mengitari kerumunan. Kalian tahu berapa lama ibu saya hidup dalam cemoohan kalian? Setiap hari kalian tertawa, mengejek,
menyebut beliau. Apa? Hanya karena penampilannya? Suara Ardi menggema, tegas, tajam, tapi juga gemetar. Semua yang kalian remehkan, karung ini isinya kenangan, harapan, cinta yang tak pernah padam. Tak ada yang berani bicara, hanya bisik-bisik lirih dan sesekali helaan napas panjang. Rasa bersalah perlahan menyelimuti seluruh pasar malam itu. Bumirah mencoba berdiri, namun lututnya lemah. Ardi dengan sigap memapahnya. Ibu, ayo pulang, pulang. Bumirah bertanya pelan, nyaris tak percaya. Ardi mengangguk, tersenyum, kecil. Kita mulai dari awal, Bu. Aku nggak tahu harus dari mana, tapi aku tahu kita mulai dari sini. Dan mereka berjalan, perlahan, meninggalkan kerumunan yang membisu. Karung itu tetap dibawa Bumirah, kini dipegang Ardi. Bukan lagi simbol hinaan, tapi harta paling berharga yang membuktikan cinta tak pernah hilang, meski dunia mengabaikan. Langit di atas pasar tampak lebih cerah malam itu. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, seolah ikut bersaksi atas penyatuan dua hati yang sempat tercerai. Ardi menoleh sekali lagi ke pasar. Di tempat ia biasa berdiri, kini hanya tersisa bangku kayu kosong. Tapi di hatinya telah penuh. 3 minggu setelah malam itu, pasar tak lagi sama. Suara-suara yang dulu keras, cemoohan yang dulu ringan di lidah, kini berubah menjadi senyum canggung dan sapaan hangat. Para pedagang yang dulunya hanya melirik penuh hina saat melihat sosok Renta dengan karung di pundaknya, kini menyambut Bumirah dengan panggilan yang lebih hangat, Mbah, tak lagi dengan nada mengejek melainkan tulus. Karena mereka tahu, di balik karung itu, ada seorang ibu yang hatinya menyimpan cinta yang begitu dalam, sabar dan tabah. Namun, Bumirah tak lagi datang ke pasar setiap hari. Ia sudah tak perlu mengais harapan dari sisa-sisa yang ditinggal, orang. Hari-harinya kini terisi oleh suara burung pagi, aroma nasi hangat, dan suara langkah Ardi yang hilir mudik di rumah kecil mereka. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hasil tabungan Ardi selama bekerja di bengkel. Bu, teh hangatnya kutaruh di meja, ya, seru Ardi dari dapur. Bumirah tersenyum dari kursi kayu di teras. Jemarinya meraba pelan permukaan boneka kayu yang masih ia simpan, kini bersih dan tersimpan, dalam kotak kaca kecil di meja ruang tamu. Di samping boneka itu, tertata rapi foto-foto lama, surat-surat yang dulu menghuni karungnya, dan kini menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan dilupakan. Setiap pagi, Ardi dan Bumirah duduk bersama, mengobrol tanpa beban. Mereka belajar mengenal kembali. Ardi menceritakan masa kecilnya di panti, sahabat-sahabat kecilnya, guru yang pertama kali mengajarinya menulis. Dan Bumirah, dengan suara yang tak lagi bergetar seperti dulu, menceritakan masa-masa muda, bagaimana ia menyulam harapan dalam sunyi yang panjang. Suatu hari, saat hujan turun perlahan, Ardi membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Ia duduk di sebelah ibunya, yang tengah menyulam benang berwarna-warni ke selembar kain. Aku bikin ini buat ibu, katanya, membuka kain tersebut. Isinya adalah lukisan sederhana. Gambar seorang perempuan tua memeluk seorang pemuda di bawah payung. Di belakang mereka, pasar digambarkan dengan suasana temaram, dan di samping keduanya ada karung besar. Tapi kali ini, karung itu terbuka, dan dari dalamnya muncul bunga-bunga. Bumirah terdiam. Air matanya tak bisa ditahan. Ini karung ibu? Tanyanya pelan. Ardi mengangguk. Ya, tapi sekarang aku nggak lihat itu sebagai beban. Aku lihat itu sebagai tempat di mana ibu menyimpan kekuatan, ingatan, dan cinta. Mereka saling tatap, dan sejenak dunia seolah berhenti. Tak ada suara kecuali rintik hujan dan detak jantung yang akhirnya berdetak dalam irama yang sama. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh hal-hal kecil yang sederhana namun membahagiakan. Ardi mengantar Bumirah ke taman kota tiap minggu. Mereka menanam bunga di halaman, menulis ulang surat-surat lama menjadi sebuah buku kecil berjudul Karung Kenangan. Bahkan beberapa pedagang pasar meminta Bumirah mengajari mereka menjahit,
Setelah tahu bahwa tangan tuanya masih lihai, merapikan sobekan kain menjadi tas-tas indah. Siapa sangka, ya, kata Bu Mirah sambil tertawa kecil. Karung yang dulu dibenci, sekarang malah jadi bahan pelatihan. Ardi hanya tertawa, bangga. Pada suatu pagi, seorang wartawan lokal datang ke rumah mereka. Ia mendengar cerita Bu Mirah dari pasar dan ingin menulis tentangnya. Setelah artikel itu terbit dengan judul Karung Cinta Seorang Ibu, semakin banyak orang datang berkunjung. Beberapa membawa karung mereka sendiri, berisi kenangan, luka, dan cerita yang selama ini tersembunyi. Bu Mirah menyambut mereka dengan hangat. Ia tak lagi sekadar pemulung pasar. Ia menjadi simbol. Simbol dari keteguhan seorang ibu, dari cinta yang tidak pernah menua, dan dari harapan yang bisa tumbuh bahkan dari tanah yang paling kering sekalipun. Pada akhirnya, rumah kecil itu tak hanya menjadi tempat tinggal bagi dua orang yang terpisah oleh waktu. Ia menjadi rumah bagi semua yang pernah kehilangan, yang pernah terasingkan, dan yang percaya bahwa setiap luka bisa sembuh, asal masih ada cinta. Dan karung itu, yang dulu kumal dan dipeluk dengan tubuh yang menggigil, kini tergantung di dinding ruang tamu. Bersih, rapi, dan di atasnya tertulis dengan huruf-huruf sulaman tangan. Dari karung ini, aku menemukan kembali rumahku.